Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, dimanapun berada, senang sekali kita bisa bertemu dalam renungan pagi. Pada pagi hari ini, biarlah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk fokus kepada Tuhan, dengar sharing firman Tuhan pada pagi hari ini, biar firman Tuhan menjadi kekuatan rema untuk menjalankan aktivitas kita sepanjang hari ini. Amin. Haleluya, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Bapa yang begitu mengasihi kami, terima kasih untuk berkat-Mu pagi hari ini. Kami boleh bertemu, kami boleh bersatu teduh Tuhan, kiranya kuasa-Mu turun atas setiap kami dan jemaat yang mengikuti dari rumah dan dimanapun mereka berada. Tuhan, Kau yang memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sambut berkat-Mu, kami sambut hadirat-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Melimpah di dalam hidupku, salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami Tuhan, sumber kekuatan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru selamat, juru selamatku, harapan kami, jawaban kami. harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu Tuhan, Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini.
mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Lawatan-Mu terjadi Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Katakan dengan iman, mujizat pasti terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Kami percaya Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Oh Yesus. Oh haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu Engkau yang menunjukkan mujizat Tuhan saat ini. Kuasanya ada di tengah-tengah kita. Dimanapun kita berada, kita tidak dibatasi oleh apapun dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kuasanya sanggup menyembuhkan, kuasanya sanggup memulihkan. Haleluya Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Oh Yesus, kuasa-Mu terjadi. Kuasa-Mu terjadi Tuhan. Mujizat-Mu terjadi bagi kami. Haleluya. Haleluya. Jesus. Yesus segalanya bagi kami. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Dios. Terima kasih. Haleluya. Oh Yesus. Iralamaya Shaka. Terima kasih. Iralamaya Shaka. Kirabakashada, karabakashada, karabakashada. Kirabakashada, karabakashada, karabakashada. Kau yang sudah menebus kami Tuhan. Kau yang sudah mengangkat segala sakit penyakit kami. Kau yang mengerjakan segala sesuatunya di kayu salib. Pagi hari ini Tuhan, kami menerima kuasa-Mu, jamahan-Mu bagi setiap kami, bagi setiap jemaat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah firman-Mu menguatkan setiap kami. Firman-Mu Tuhan menjadi rema kekuatan dalam hidup kami, dalam hidup setiap jemaat pun, dimanapun berada saat ini yang sedang mengikuti saat teduh pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dengan kuat kuasa-Mu dia berbicara Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat lawatan-Mu, terima kasih buat mujizat-Mu, terima kasih untuk segalanya Tuhan. Terima kasih Engkau jawaban, Engkau harapan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang berada di rumah masing-masing, para pemirsa dimanapun Anda berada. Salam sehat. Salam sejahtera buat kita semua. Saudara, pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Kitab Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 26. Nah, untuk pembacaan firman ini saya minta Ibu Nike tolong bacakan. Ratapan 3 ayat 21 sampai 26. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap.
Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Amin. Saudara, pada saat kita menghadapi situasi sulit, ya, sengsara, atau pada saat kita punya masalah, apalagi kalau sudah lama kita berdoa kepada Tuhan buat masalah kita, terus kita tidak mendapatkan jawaban Tuhan, seolah-olah Tuhan itu diam, ya. Nah, menghadapi hal-hal seperti ini sering sekali iman orang-orang percaya menjadi lemah. Dan kemudian lama-lama menjadi tawar hati. Nah, orang-orang percaya itu seringkali lupa, ya, tidak ingat kalau punya Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Lupa kalau Tuhan itu maha kuasa, punya Tuhan yang maha besar. Dan dalam keadaan sengsara, sulit, ya, dan galau mungkin, ya, saudara, sering membuat orang itu tidak lagi bisa melihat ada rahmat Tuhan yang baru, ada kasih sayang Tuhan, ada anugerah dari Tuhan yang baru selalu tersedia bagi umatnya yang percaya. Saudara, kitab Ratapan itu diyakini itu ditulis oleh Nabi Yeremia, yang mana pada waktu itu mengalami kesedihan dan hancur hati karena menyaksikan Yerusalem yang runtuh, yang hancur. Kemudian melihat bait Allah itu dibakar, dihancurkan, dan bahkan penduduk di Yerusalem itu diangkut dan dibuang ke Babel. Dan kemudian penduduk yang tersisa itu hidupnya itu dalam krisis, ya, dalam penderitaan, dalam kesengsaraan, dalam kemiskinan. Sehingga di Ratapan 2 ayat 11 itu Yeremia di dalam kesedihannya itu dia selalu menangis dan dia mengatakan bahwa mataku kusam dengan air mata, remuk redam hatiku, hancur habis hatiku karena keruntuhan putri bangsaku yaitu Yerusalem. Tetapi saudara, di tengah-tengah keadaan meratapi kehancuran Yerusalem dan penderitaan rakyat, Yeremia itu bisa melihat ada rahmat Tuhan yang baru. Yeremia bisa melihat ada kasih sayang Tuhan di balik semua bencana-bencana yang terjadi di Yerusalem. Dan dia percaya kepada Tuhan, maka itu dia menaruh harapan pada Tuhan bahwa Yerusalem pasti akan dipulihkan. Saudara, apa alasannya? Nah, yang pertama tadi kita ingat kembali pembacaan ayat di ayat 12, ya. Dikatakan, Yeremia katakan bahwa hal-hal inilah yang kuperhatikan. Apa yang diperhatikan oleh Yeremia? Nah, saudara, kalau di dalam terjemahan Alkitab yang pakai bahasa Inggris itu diterjemahkan dengan I recall my mind, ya. Artinya apa? Aku mengingat kembali gitu loh, ya. Mengingat kembali. Kalau yang Mandarin wosyang, saya berpikir gitu. Jadi aku berpikir mengingat kembali di tengah-tengah bencana ini, aku memperhatikan. Yang diperhatikan Yeremia apa? Bukan bencananya, saudara. Tetapi yang Yeremia perhatikan adalah kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Dan kemudian dikatakan di ayat 31 sampai 36. Maksudnya kasih setia Tuhan tidak berkesudahan itu adalah bahwa tidak selama-lamanya Tuhan itu mengucilkan, ya. Kemudian walaupun Tuhan itu mendatangkan susah, artinya mengizinkan ada kesusahan, tetapi Tuhan juga itu menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Tuhan tidak rela hati menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Artinya bahwa Tuhan itu tidak rela melihat anak-anaknya itu tertindas, tidak rela melihat anak-anaknya itu galau, risau, khawatir, takutnya.
Kalau dipijak-pijak dengan kaki tawanan-tawanan di dunia, kalau hak anak-anaknya dibelokkan atau diperlakukan tidak adil dalam perkaranya, masakan Tuhan tidak melihatnya, itu kata Yeremia. Betul saudara ya, ketika anak-anak Tuhan menderita, masakan Tuhan tidak tahu, masakan Tuhan tidak melihat. Nah saudara, dengan keyakinan, kepercayaan seperti inilah, maka Yeremia itu selalu mengingat bahwa kasih setia Tuhan itu lebih besar dari segala bencana apapun yang terjadi. Saudara, yang kedua, apa yang Yeremia perhatikan? Yang Yeremia perhatikan itu adalah dia mengingat bahwa di balik bencana itu selalu ada rahmat Tuhan yang baru. Saudara, Tuhan itu selalu menyediakan hal-hal yang baru. Tuhan itu senang membuat hal-hal yang baru. Firman-Nya mengatakan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Saudara, itu dikatakan di Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Betul saudara, Tuhan itu senang membuat hal-hal yang baru. Makanya rahmat Tuhan ya, kasih sayang Tuhan selalu baru buat kita. Tuhan itu bisa memberi ya anugerah yang baru, Tuhan bisa memberi berkat-berkat yang baru, bahkan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan sekalipun Tuhan bisa sediakan buat kita. Saudara, saya ingat ya, Raja Hizkia itu jatuh sakit dan hampir mati. Ya, itu dikatakan di 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 6. Dan kemudian Nabi Yesaya datang ya menyampaikan firman Tuhan kepadanya dan mengatakan supaya Hizkia itu cepat sampaikan pesan terakhir kepada keluarganya, sebab dia akan mati ya, dia sakit dan tidak akan sembuh lagi. Nah, mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, lalu Hizkia itu menangis dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Jadi di dalam kesedihannya itu, Hizkia itu menggoncangkan hati Tuhan ya, mengubah pikiran Tuhan ya, dengan mengingatkan Tuhan bahwa selama ini dia telah hidup dengan setia kepada Tuhan, hidup tulus hati, hidup dengan benar dan melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Nah, doa dari Hizkia itu didengar oleh Tuhan. Kemudian Tuhan menyembuhkannya dan memperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Bukan hanya itu saja saudara, Tuhan juga melepaskan Hizkia dari musuh-musuhnya yang mengepungnya. Saudara, semua itu adalah karena kasih setia Tuhan, karena rahmat Tuhan yang baru bagi Hizkia. Saudara, inilah sebabnya maka Yeremia itu di tengah-tengah dia menyaksikan bencana yang menimpa Yerusalem dan umatnya yang menderita dan tertindas. Yeremia tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Yerusalem akan pulih, umat Tuhan akan pulih. Saudara, apa dasar Yeremia berharap pada Tuhan? Yang pertama ya dikatakan bahwa Tuhan adalah bagianku. Yeremia mengatakan begitu. Artinya apa? Artinya Yeremia percaya, dia yakin bahwa dia adalah milik dari Tuhan. Yerusalem adalah milik Tuhan. Umat di Yerusalem adalah milik Tuhan yang mempunyai bagian di dalam Tuhan, ya, mempunyai kekuatan di dalam Tuhan, yang mempunyai kesanggupan di dalam Tuhan untuk mengatasi semua persoalan, beban, bencana, ya, pergumulan apapun, dan mempunyai bagian untuk senantiasa berharap kepada Tuhan. Yang kedua, Yeremia mengatakan bahwa Tuhan itu baik bagi semua orang yang berharap kepadanya. Karena kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Kebaikan Tuhan itu selama-lamanya. Saudara, dan yang ketiga,
Yeremia mengatakan, dengan setia menantikan Tuhan, dengan diam, ya artinya dengan tenang, dengan sabar, dengan tekun dan pertolongan Tuhan. Maka orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru, akan mendapatkan kesabaran untuk menghadapi segala penderitaan apapun, dan akan mendapatkan ketekunan untuk terus berdiam di dalam Tuhan, dan akan memiliki pengharapan di dalam Tuhan menghadapi segala persoalan apapun. Saudara, dunia kembali saat ini diguncangkan oleh virus corona, termasuk di Indonesia yang namanya varian 2. Bahkan sekarang negara-negara tetangga kita, ya ada Malaysia, Singapura, nah mereka telah kembali melakukan lockdown. Ke depan Indonesia apakah juga akan melakukan lockdown lagi? Mungkin kembali akan berdampak kepada masalah-masalah ekonomi atau hal-hal yang lain. Saudara, kita tidak tahu, tetapi menghadapi ini semua, dan seperti firman Tuhan yang sudah kita dengar dan renungkan, marilah kita tingkatkan kekuatan dan teguhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita lihat dan kita ingat kepada kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Kasih setia Tuhan lebih besar dari segala persoalan, bencana, masalah, bahkan virus-virus corona apapun yang menyerang. Dan rahmat Tuhan ingat selalu baru. Dan percayalah bahwa dunia pasti akan pulih kembali. Indonesia pasti akan pulih kembali. Tetapi ada bagian kita, saudara. Yang kedua, kita harus tingkatkan disiplin protokol kesehatan yang telah ditentukan pemerintah. Nah, kalau semua disiplin menjalankan protokol kesehatan, saudara, maka kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, hanya kita menaruh seluruh harapan kita kepada Tuhan dan selalu bersandar mengandalkan pertolongannya. Firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kembali kita akan mengangkat pujian ini bagi Tuhan. Curahkan kuasa-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan sekarang ini. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat pasti terjadi bagi saya dan saudara. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya.
Saudara, mari kita berdoa sekali lagi. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Benar Tuhan, Engkau yang melihat apa yang terjadi di dunia saat ini. Engkau juga melihat dan tahu apa yang terjadi di Indonesia, apa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Ajarkanlah kami Tuhan untuk tidak melihat fokus kepada masalah, tetapi ajarkan kami semua untuk melihat dan ingat kepada kasih setia Tuhan. Tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Dan dibalik daripada semua masalah ataupun bencana, pergumulan, krisis yang terjadi, kami percaya pasti ada anugerah Tuhan yang baru buat setiap kami. Kami percaya rancangan Tuhan tidak pernah mendatangkan kecelakaan, tetapi rancangan Tuhan selalu penuh dengan damai sejahtera dan memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Oleh karena itu Tuhan, hamba-Mu berdoa, Kau memberkati dan terus meneguhkan iman setiap kami dan jemaat Tuhan dimanapun berada, supaya senantiasa beroleh kekuatan di dalam Engkau, tidak pernah takut, tidak khawatir, tapi selalu percaya, berharap, bersandar dan mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara, mari angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi-Mu. Tuhan Yesus menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa di sorga, cinta kasih, kemurahan, berkat dari Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.